pagi dengan bau. Apa kabar semua? Kita melakukan kebaktian kita di mana kita berada. Baik Tuhan itu berada dalam hati kita, bukan hanya berada di gereja. Amin. Mari siapkan hati kita, serahkan kita dalam doa agar kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan penuh kuasa kudusnya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Tuhan yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus yang sanggup membangkit mati bagi kami di kerajaan di syurga. Ya Tuhan, pada pagi hari Tuhan, di mana saja kami berada, ya Tuhan, itu tidak penting Tuhan. Yang penting adalah hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, rindu untuk memuji Engkau di mana-mana sahaja ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa hati kami yang suci dan kudus ya Tuhan, untuk datang ke bait-Mu ya Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin mengucap syukur ya Bapa. Kami ingin memperingati bahwa tugas kami adalah untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dan saat pada pagi hari ini Tuhan, mohon urapan Tuhan turun saat ini, mengurapi kami ya Tuhan, yang hadir untuk kebaktian, yang kami panggil sangat istimewa pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia, yang sentiasa menjaga kami di mana saja kami berada, yang sentiasa bersama dengan kami. Ya Tuhan, terimalah Tuhan setiap apa yang kami berikan pada pagi hari Tuhan. Biarlah semuanya sebagai korban bakar di kerajaan di surga ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, kami siap untuk melayani Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Haleluya. Kita angkatkan pujian kita, datanglah ke bait-Nya. Mari kita sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan di mana saja kita berada. Pelatarannya
itu ada. Saat dunia bertolak saat ini dengan sakit penyakit yang menghalang untuk kita bersekutu memuji nama Tuhan di gereja ini. Namun kita bisa bersekutu dengan tarian kasih Roh Kudusnya di setiap rumah masing-masing. Saat pada pagi hari ini, di mana saja kita berada, kita rasakan bahwa Tuhan itu mengadat tengah-tengah kita. Kita dapat merasakan, kita dapat melihat bahwa Tuhan melawati kita. Saat ini, nyatakan dengan sesungguhnya ucapan syukur. Tuhan tidak mau mendengar segala keluh kesah kita, pergumulan masalah kita. Tuhan tidak mau dengar saat ini. Kenapa bila kita mengucap syukur kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, apabila kita memanggil nama Bapa kita di surga, Tuhan itu mendengar, itu lebih mempersukacitakan hati Tuhan. Dan kedengaran saat pada pagi hari ini, korban bakaran karung lewat melalui pujian penyembahan kita. Percayalah bahwa Tuhan saat ini tidak mendengar. Itu yang penting. Dengan sesungguhnya saudara-saudari, serahkan jiwa raga kita saat ini kepada Tuhan. Nyatakan, kita ingat kembali apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai umur kita menginjak sejak ini, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, Tuhan itu sebenarnya mendengar. Cuma Tuhan ingin mengatakan bahwa sabar. Dan ingatlah bahwa Tuhan mempunyai masa, Tuhan punya rencana tersendiri, Tuhan mempunyai saat yang indah bagi kita. Indah pada waktunya, Tuhan akan tunaikan setiap permintaan kita. Rasakan kasih Tuhan untuk menyertai kita di mana saja kita berada. Saat ini tolak ke tepi, tolak ke belakang segala masalah berat kita. Layani Tuhan dengan sesungguhnya. Angkatkan lagu ini yang hadir di jiwa raga kita. Selagi tangan kau mampu bergerak, selagi badan kau masih mudah bergoyang, selagi kaki boleh melangkah, selagi mulut masih boleh bicara, selagi boleh berdiri bertepuk sorak saat ini, pergunakan segala talenta yang Tuhan bagi, pergunakan pancindra kita untuk memuji Tuhan. Dan nyatakan dengan sesungguhnya, kita mengucap syukur pagi ini atas berkat Tuhan bagi kita. Kita mengucap syukur atas indahnya hari ini, nafas yang kau berikan. Semua itu adalah anugerah Tuhan, itu besar dalam kehidupan kita. Apa yang kau jamah, apa yang kau makan, semuanya dari Tuhan. Pakaian indah yang kau pakai, semuanya dari Tuhan. Ingatlah semua itu setiap perjalanan engkau, Tuhan menyertai. Ketika engkau memandu dalam kendaraan, Tuhan memegang tanganmu, Tuhan menunda perjalanan. Karena itulah engkau kembali dengan selamat, melihat wajah-wajah keluargamu, melihat wajah anakmu, istrimu, suamimu. Semua itu karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Oh haleluya, ingat sekarang ini saat kau dibebani berat oleh masalah Tuhan, saat kau tersiksa, saat kau sesak Tuhan, saat kau merasakan pikiranmu stres hari ini, Tuhan mendatangkan penyelesaian. Tuhan turunkan saat ini jalan penyelesaian yang luar biasa, yang kau tidak terpikir pun. Banyak rencana terindah yang Tuhan ingin berikan kepada setiap kehidupan kita. Oleh itu pada pagi hari ini ya Tuhan, angkatkan suara kita, angkatkan hati kita, nyatakan banyak yang Tuhan perbuat. Semua rencananya cukup indah. Haleluya, haleluya, terpuji namamu Yesus. Haleluya Tuhan. Banyak yang kau perbuat, benar ya Tuhan, di dalam
Sesungguhnya Tuhan, kami yang percaya, kami anak-Mu ya Tuhan, yang menyembah-Mu Yesus. Kami yang percaya Tuhan, Kau menyediakan rancangan yang terindah dalam kehidupan kami. Pakailah hidup kami dengan penuh luar biasa Tuhan. Pakailah kami mengikut perintah yang Kau berikan Tuhan. Selagi kami mampu ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari saudara-saudari, kita pergunakan apa yang Tuhan bagi bagi kita. Nafas kita, peluang yang masih hidup di dunia ini, pergunakan sebaik-baik untuk melayani Tuhan. Ada ketikanya nanti semua itu tidak akan kita rasakan. Mungkin kita tidak mampu berjalan ke gereja, mungkin kita tidak mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin saat itu kita hanya terbaring saja, mata melihat ke atas. Dan saat itu Tuhan curahkan berkat apa yang telah kita lakukan saat kita masih hidup ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun sekadar lagu yang sesingkat ini ya Tuhan, namun baik lagu itu Tuhan mengingatkan kami agar kami mempergunakan kesempatan yang ada nih Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan, peluang yang ada Tuhan. Oh haleluya ya Tuhan. Mari kita persembahkan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
pada setiap apa yang kami angkatkan ya Tuhan. Kau terima senang ya Tuhan. Ini kami puji syukurin Tuhan atas nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita semua katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudari dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini oleh kerana masa yang telah diberikan untuk kita sama-sama melakukan ibadah online kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Jadi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan masa yang kita gunakan untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, masa indah yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Kami menyerahkan masa yang kami pergunakan pada pagi hari ini untuk mendengar sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu pagi hari ini, agar firman Tuhan yang disampaikan memberkati, menguatkan setiap pendengar pada pagi hari ini. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, urapilah hamba-Mu, pakailah hamba sesuai menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang bertema hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Daripada teks Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Efesus 5 15 sampai 17 yang berkata demikian. Saya baca untuk kita. Kita perhatikan dalam Alkitab ataupun dalam handphone kita yang ada Alkitab. Efesus 5 15 sampai 17 yang berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan seperti apa? Kesempatan macam apa? Kesempatan yang bagaimanakah? Dan kesempatan yang seperti apakah yang dimaksudkan? Hidup ini adalah kesempatan. Seperti lagu tadi, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Dan kalau kita perhatikan, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi pertanyaan sederhananya, tahukah kita di sebalik lagu ini adalah sebuah kisah, dan adanya sebuah kisah yang memilukan, yang mengharukan. Di sebalik lagu hidup ini adalah kesempatan. Beberapa waktu yang lalu, lagu ini mungkin beberapa tahun yang sebelum ini, kita sendiri pernah dengar dan kita sendiri mungkin pernah lihat lagu ini menjadi viral karena dinyanyikan oleh seorang tua. Seorang tua. Saya sendiri pernah melihat video itu. Ia bernyanyi bersama dengan teman-temannya yang lain dan divideokan dan diupload lalu menjadi viral. Tetapi sebelum lagu ini di-viral, ada sebuah kisah nyata. Kisah benar di sebalik kemunculan lagu hidup ini adalah kesempatan. Ada kejadian yang memang benar, kisah yang memang benar berlaku. Yaitu pendeta Wilhelmus, kalau kita perhatikan, adalah seorang gembala ataupun seorang pastor di sebuah jemaat, dan ia sudah cukup lama melayani Tuhan. Pendeta Wilhelmus ini, dia cukup lama melayani Tuhan. Lalu dia mempunyai seorang anak yang sangat berbakat di bidang musik.
Gembala ataupun pastor ini, pendeta ini mempunyai anak yang sungguh berbakat di bidang musik. Jadi Tuhan memberikannya talenta, Tuhan memberikannya karunia untuk dapat mengaransemenkan banyak jenis, menggubah banyak musik, jenis musik. Jadi anaknya aktif melayani dan menjadi berkat di jemaat yang dilayani oleh pendeta Wilhelmus. Ini kisah di sebalik lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nah, jadi satu kali anak pendeta ini mengalami kemalangan sehingga meragut nyawanya. Nah, jadi di tengah kesedihan, di tengah kepiluan, kesedihan dan kesusahan yang dialami, sang pendeta mulai merenung, mulai berdiam diri, dia merenungkan. Di dalam renungannya, ia menuliskan lirik lagu tersebut. Lagu yang dinyanyikan sekarang ini adalah gubahan dari pendeta Wilhelmus, yang walaupun ada beberapa kata, ada lirik yang diubah. Tidak ada dalam lirik itu. Nah, jadi apapun itulah yang berlaku di sebalik lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jadi, lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan seringkali ditujukan dengan orang-orang yang berusia, yang kita kenal sekarang warga emas. Kalau kita warga emas, mungkin hidup ini adalah kesempatan. Tetapi sebenarnya bukan hanya khas untuk orang yang warga emas, orang tua. Nah, kalau kita berpandangan bahwa lagu ini sesuai hanya untuk orang yang sudah berusia, sudah warga emas, itu salah. Pandangan ini perlu diubah. Hidup ini adalah kesempatan. Bukan hanya berlaku bagi orang yang usianya lanjut, tetapi berlaku untuk semua golongan, semua umur. Tidak pilih tua muda kah. Nah, jadi dalam renungannya pendeta Wilhelmus mengatakan tidak selamanya kita muda dan tidak selamanya kita kuat. Memang betul. Artinya apa? Artinya ada masa-masa dalam hidup kita menjadi lemah. Seperti saat menderita penyakit. Nah, jadi tidak selamanya kita berjaya. Mungkin dari segi ekonomi kita susah dan tidak selamanya kita hidup bahagia, dan ada batas waktu untuk kita menjelajah sebagai musafir di dalam dunia ini. Maka tepat sekali di dalam lagunya beliau berkata, hidup ini adalah kesempatan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar hari ini tentang tema ini. Apa itu kesempatan? Ada pepatah yang mengatakan seringkali kita katakan kesempatan di dalam kesempitan. Nah, jadi kesempatan adalah suatu masa di mana kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, orang lain dan lingkungan kita. Nah, di tengah di mana kita berada. Jadi masa, waktu, keadaan, situasi di mana kita mampu melakukan sesuatu yang berdaya guna, baik untuk kita, baik untuk orang lain, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah kesempatan, masa yang Tuhan berikan untuk kita. Ada satu cerita, kisah seorang yang berusia 70 tahun. Ketika tiba di usia 70 tahun, ia mulai menulis. Ia mulai mencatat semua peristiwa sepanjang kehidupannya selama 70 tahun di dalam dunia ini. Ia menulisnya dalam bentuk peratusan. Dia menuliskannya dalam bentuk PowerPoint. Dia menyeraikan semua. Nah, jadi dalam diagramnya terlihat kegiatannya selama 70 tahun adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat peratusannya, dia sudah mencatatkan semuanya, diagramnya. Tidur 32.9%, bekerja 22.8%, beribadah 0.7%, lalu menonton TV 11.4%, makan 8.6%, jalan-jalan 8.6 juga, bersantai 6.5%, sakit 5.7% dan berpakaian 2.8%. Nah, jadi ini peratusan yang dia dapat hasil daripada apa yang dia tulis, catatkan selama 70 tahun.
dia hidup. Nah, jadi selama 70 tahun ternyata orang ini tidur selama 32,9. Jadi waktu paling banyak digunakan ini adalah untuk tidur. Perhatikan, yang paling banyak dia lakukan adalah tidur. Lebih banyak daripada bekerja, 22,8%. Lalu apa yang kita perhatikan di sana yang paling rendah peratusannya adalah beribadah, hanya 0,7. Tidak sampai 1%. Nah, jadi bandingkan dengan kesempatan untuk tidur, bahkan berpakaian lebih besar peratusannya. Demikian juga untuk berbelanja dan kalau kita perhatikan bagaimana dengan hidup kita. Okay? Orang ini ternyata dia meluangkan waktu kesempatan selama 70 tahun dia hidup di dalam dunia ini, tidur paling banyak. Pertanyaan untuk saya, untuk kita, okay? Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Berapa umur kita sekarang? Berapa umur Anda sekarang? Apakah lebih banyak tidur atau lebih banyak beribadah atau lebih banyak ke hal-hal yang lain? Inilah gambaran tentang kesempatan-kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, sudahkah kita menggunakan kesempatan itu dengan baik? Pertanyaan untuk saya dan kita semua. Nah, jadi hal ini kita lihat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana seharusnya kita memaknai dan mengisi kesempatan itu dengan baik. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat yang telah dibacakan untuk kita tadi. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Efesus, tapi juga berlaku bagi mereka yang bukan jemaat di Efesus namun tinggal di kota Efesus pada saat itu. Nah, jadi surat ini ditulis Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara, di tengah kesulitan dan penderitaan. Rasul Paulus masih mengingat bahwa ia punya anak rohani yang harus didampingi. Jadi salah satunya adalah jemaat Efesus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop seperti ini. Hidup sebagai anak-anak terang. Mengapa Rasul Paulus harus mengirimkan surat ini kepada jemaat Efesus? Karena satu hal yang penting adalah saat itu jemaat Efesus adalah jemaat yang dualisme. Dalam arti kata mereka menyembah Allah dan mereka juga punya kepercayaan lain. Mereka percaya kepada Allah, mereka juga percaya kepada yang lain. Dua, tak kuat satu kuat. Mungkin itu yang mereka fikir. Nah, jadi salah satu yang mereka sembah adalah Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Jadi selain menyembah Tuhan, di sisi lain ada juga yang disembah. Bahkan ada yang benar-benar hanya menyembah Dewi kesuburan tersebut. Nah, jadi tengah keadaan demikianlah Rasul Paulus hadir dengan mengirimkan surat ini. Ia berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan baik-baik bagaimana kamu hidup. Jemaat Efesus bukan baru saja mendengar firman, tetapi jauh sebelumnya mereka sudah mendengar, tetapi sebagai manusia mereka juga punya keterbatasan untuk memahami firman. Namun dengan surat-surat Paulus, jemaat ditolong untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan Rasul Paulus bagi mereka. Nah, jadi apa kaitannya dengan tema kita? Hidup ini adalah kesempatan. Melalui pasal yang kelima ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar, kita akan melihat ada 3 ciri dari kehidupan orang yang mengisi kesempatan hidup dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Pertama, ada 3 ciri kehidupan. Yang pertama, hidup bagi Allah. Efesus 5:15, Rasul Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Di sini disebutkan ada 2 karakter, ada 2 sifat orang, yakni bebal dan arif. Orang bebal adalah orang yang hidupnya dalam perbuatan daging. Orang yang hidupnya belum berubah, belum bertobat,
Okay? Itu yang dikatakan orang bebal. Orang yang mengiyakan, yang katakan ya, tetapi tidak berubah. Okay? Contohnya, diminta, jangan begini ya. Jangan kamu lakukan ini ya. Okay? Dikatakan ya, oke katanya. Tetapi selepas itu dia lakukan lagi apa yang dilarang. Ini orang bebal. Kita katakan jangan lakukan ini, tidak boleh, ini dosa, harus berubah, harus bertobat. Oke. Tetapi lakukan balik. Itu orang bebal. Tetapi orang arif adalah orang yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Itu adalah orang yang punya kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Arif dan bebal adalah dua karakter yang bertolak belakang. Bebal menjauh dari Tuhan, sedangkan arif mendekat kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, perhatikanlah hidup kita, perhatikan baik-baik, perhatikan dengan seksama. Nah, jadi sekarang kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Perhatikan dengan teliti kehidupan kita. Apakah kita seorang yang bebal atau seorang yang arif, bijak ataupun bodoh? Seorang yang sudah berubah atau masih terus-menerus mengisi kesempatan hidup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita sendiri dapat menjawab, kita sendiri dapat tahu diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kesempatan itu banyak. Para pendengar, kesempatan itu banyak, tetapi apakah kita sudah mengisinya dengan baik ataupun mengisi kesempatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang jahat? Ingatkah kita akan kisah Raja Ahab dan istrinya Isabel? Kelakuannya menyebalkan. Mereka punya kedudukan sebagai pemimpin pada waktu itu, tetapi kedudukan itu digunakan untuk membawa orang Israel tidak lagi menyembah Tuhan. Dan Isabel punya niat untuk membunuh Nabi Elia. Wah, sungguh jahat apa yang dia lakukan. Nah, jadi di tengah kedudukan yang bagus dan jabatan yang tinggi, ia menggunakan kesempatan itu untuk melakukan apa yang menjadi egonya sendiri terhadap orang lain. Nah, jadi Rasul Paulus berkata, itulah orang bebal. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang untuk kebenaran. Nah, jadi bagaimana dengan kehidupan kita, kehidupan saya dan Anda semua? Sudah berapa lama kita berani menyebut diri kita sebagai orang Kristen, orang percaya Tuhan? Sudah berapa lama kita menyebut diri kita sebagai orang yang mengenal Tuhan dan orang yang mencintai Tuhan? Seberapa berani kita berkata bahwa kita sudah mengisi setiap kesempatan, peluang yang ada untuk hidup bagi Allah? Kita hidup bagi Allah atau kita hidup untuk diri kita sendiri? Ketika kita hidup bagi Allah, maka segala sesuatu ada di dalam standar yang dikehendaki Tuhan, bukan maunya kita, bukan menurut saya, bukan menurut kamu, bukan menurut kamu saja. Kadang-kadang di sini kita menghadapi dilema. Kita kadang-kadang maunya, mungkin maunya itu, maunya tetapi Tuhan mau ini. Itu yang seringkali selalu kadang-kadang kita hadapi. Apakah kita sudah sungguh hidup bagi Allah? Ini mengingatkan kita sejauh mana kita berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus ingin menekankan kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika ia berkata janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Seperti orang arif katanya. Ada seorang penulis berkata bahwa Paulus dalam bagian ini sedang berkata, kamu yang sudah dimenangkan, ini penafsiran, di dalam Kristus hidupmu jangan sembrono. Ini bahasa Indo. Jangan terlalu bebas katanya. Jangan terlalu bebas tanpa aturan. Jangan sewenang-wenang dan berlaku sesuka hatimu saja. Itu artinya. Jadi kalau hidup kita hanya suka-suka kita saja, maka kita tidak akan peka dengan dosa, malahan kita akan menikmati dosa.
Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi perhatikan baik-baik. Ciri yang pertama, orang yang mengisi kesempatan hidup dengan melakukan apa yang Tuhan mau adalah dia hidup bagi Allah. Yang kedua, hidup bijaksana. Hidup bijaksana. Ketika mengisi kesempatan hidup, masa kita harus hidup dengan bijaksana, saudara. Pada ayat 16, Rasul Paulus berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam bagian ini adalah kairos. Ada dua pengertian waktu, yaitu kronos dan kairos. Mungkin ada yang baru dengar istilah dan mungkin ada yang pernah mendengar tetapi hanya dengar seperti itu saja. Kronos dan kairos. Kronos adalah waktu yang berganti ya, kronos. Tetapi Rasul Paulus dalam ayat ini dia menggunakan kata kairos, suatu waktu dalam kehidupan yang tidak akan berulang. Kairos adalah waktu yang tidak akan boleh diputar balik, terus berjalan, tidak akan berulang lagi. Itulah kesempatan yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam bagian ini. Pergunakanlah waktu, yaitu yang bermaksud kairos, tidak dapat berulang lagi. Nah, jadi maka hidup ini adalah kairos, bukan kronos. Kalau kronos masih ada hari esok, masih ada hari lain lagi, bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Sedangkan kairos tidak dapat, kalau sudah lewat tidak dapat kembali lagi. Tahun 2020 tidak akan berulang lagi, kan? Nah, jadi pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Hari-hari ini adalah jahat katanya. Banyak tipu muslihat iblis, banyak sekali tipu muslihat iblis, banyak godaan, rayuan yang dilemparkan oleh iblis. Tetapi pemazmur berkata, pemazmur berkata, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi untuk menghitung hari-hari supaya kita bijaksana. Dari refleksi saya, saya berani berkata anggaplah, kita harus anggap hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi hidup ini. Nah, jadi kalau kita berpikir bahwa masih ada hari esok atau lusa untuk melayani Tuhan, maka kita akan menunda-nunda. Tidak dapat buat hari ini, esok sajalah. Tidak dapat melayani hari ini, tidak dapat melakukan hari ini, esok sajalah. Bila bila dalam pikiran kita selalu punya pikiran seperti itu membuatkan kita menjadi pribadi yang menunda-nunda. Anggaplah kesempatan itu satu-satunya peluang yang ada. Nah, jadi bila kita berpikir bahwa hanya itu kesempatan, seolah-olah hidup ini tidak ada lagi untuk hari esok dan hanya hari ini, maka kita akan menjadi pribadi yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada. Nah, jadi kesempatan ada banyak. Hanya saja, sudahkah kita menggunakan kesempatan itu dengan baik? Peluang di depan mata kita. Apakah itu kesempatan yang baik, yang jahat? Yang kita lakukan di sini adalah peluang melakukan yang baik untuk Tuhan, untuk sesama. Untuk sesama. Ada pesanan dari sebuah video yang pernah saya perhatikan, pernah lihat. Dia seperti ini. Dia katakan video itu, banyak hal di dunia ini yang sering kita lakukan untuk menghabiskan waktu kita. Tidur adalah salah satunya. Contoh, kita juga selalu mempunyai waktu untuk menonton apa yang menjadi kesukaan kita. Bagi yang suka main game, juga ada waktunya untuk itu, kan? Bahkan kita punya waktu untuk membersihkan lingkungan kita, sekeliling kita.
Kita punya waktu untuk bersama dengan orang yang kita sayangi. Keluarga, suami, istri, dan anak-anak, cucu-cucu kita. Nah, jadi kita juga punya waktu untuk berkarya sesuai dengan talenta kita masing-masing. Kita punya waktu untuk melihat apa yang ada di dekat kita, di sekitar kita. Itu beberapa contoh dari waktu yang digunakan dalam keseharian kita. Nah, jadi akhir daripada video ini adalah dia bertanya. Dia bertanya, seberapa banyak waktu kita berikan untuk Tuhan? Wah, ini pertanyaan kan? Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Seberapa sering kita dekat dengan Tuhan? Seberapa banyak kesempatan yang Tuhan bagi, yang Tuhan kasih, kita gunakan dengan baik? Kita bekerja dari pagi hingga malam, Isnin sampai Ahad. Kita berjuang untuk mencapai apa yang menjadi target kita. Tetapi untuk Tuhan berapa banyak? Ini pertanyaan. Untuk Tuhan berapa banyak? Kesempatan, peluang bersama dengan Tuhan berapa banyak kita gunakan di dalam kehidupan kita? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Para pendengar semua, kesempatan itu ada di dalam diri kita. Seberapa banyakkah kesempatan yang kita gunakan untuk Tuhan? Perhatikan. Ketika sedang berkhotbah, saya tidak sedang menghakimi, tetapi saya hanya sedang membagikan apa yang menjadi refleksi dari firman Tuhan ini. Itulah hidup yang bijaksana. Hidup yang mau menghitung hari dan mempergunakan hari-hari yang ada. Hidup yang siap melawan tipu muslihat iblis. Lalu di tempat kita seperti apa? Pertanyaan, di tempat kita seperti apa? Di dalam posisi, dalam kedudukan yang mungkin sedang kita tinggal saat ini, kita bersikap bagaimana? Bagaimana kita bersikap terhadap orang atasan kita, orang bawahan kita jika kita berpangkat tinggi di tempat di mana kita bekerja? Bagaimana sikap kita dengan rekan kerja kita seperti apa? Kita harus melihat bahwa semua kesempatan yang Tuhan berikan adalah baik untuk kita. Di dalam iman kita, saudara, kepada Tuhan, tidak ada kesempatan yang tidak baik. Tidak ada waktu yang tidak indah dan tepat. Semua di dalam Tuhan adalah baik, indah dan tepat. Sehingga pemazmur sekali lagi berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Lalu yang ketiga, hidup mengerti kehendak Tuhan. Inilah ciri yang ketiga, hidup mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Tidak semua yang kita pertanyakan ada jawaban yang logik. Tidak semua yang kita pertanyakan ada jawaban yang logik, masuk akal. Karena kita beriman bukan karena logika, karena akal. Kita percaya bukan sebatas rasio manusia, tetapi memang kita beriman kepada Tuhan. Apa maksudnya mengerti kehendak Tuhan? Ketika Rasul Paulus berkata seperti ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-17. Kata usahakan. Kata usahakan berarti kita punya andil untuk mau memahami Tuhan, mau apa di dalam kehidupan saya. Westminster dia berkata, tujuan kamu untuk mengerti kehendak Tuhan hanya satu, katanya, yaitu memuliakan Tuhan. Tetapi untuk mengerti kehendak Tuhan kita harus sungguh mengerti apa yang menjadi dasar iman kepercayaan kita pada Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita tidak hanya sebatas tahu saja, tetapi kita harus siap melakukan sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang lain. Tentunya untuk mengetahui kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita juga dapat tahu kehendak Tuhan melalui khotbah-khotbah. Kita juga dapat mengetahui kehendak Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua cara dapat Tuhan pakai untuk menolong kita agar kita memahami kehendak Tuhan.
untuk kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang percaya. Setelah menjadi orang percaya, kita harus hidup seturut dengan maunya Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, selagi masih ada waktu. Kuat, sihat, dan dapat berpikir, gunakan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Di sini Paulus kembali mengingatkan kita bahwa hidup yang adalah kesempatan. Hidup yang adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan harus diisi dengan hal-hal yang bermakna. Bagi yang sudah berkeluarga, dimulai dari kehidupan keluarga bersama dengan suami, istri, dan anak-anak. Apakah setiap kesempatan yang ada kita sudah gunakan dengan baik? Membangun hubungan, menjalin komunikasi, dan menikmati kebersamaan. Bagi kita yang masih single, masih sendiri, bagaimana kita menikmati kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam kesendirian kita. Sudahkah kita menggunakan semuanya dalam pimpinan Tuhan? Atau sebaliknya, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan tidak hanya berlaku bagi orang yang sudah berusia, tapi berlaku bagi setiap orang. Mari kita berefleksi untuk melihat dan menilik hati kita masing-masing. Kalau ada kesempatan untuk beribadah, apakah kita sudah beribadah dengan sungguh-sungguh? Kalau ada kesempatan untuk melayani, apakah kita mengambil bagian? Kalau ada kesempatan untuk menegur atau mengingatkan orang, adakah kita sudah menggunakan kesempatan dengan baik? Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Selagi ada waktu dan kesempatan, maka gunakanlah dengan baik. Gunakan dengan sebaik mungkin. Sebagai orang percaya, kita juga harus melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus melihat kesempatan apa yang ada untuk kita melayani mereka. Jadi, sudahkah kita menggunakan semua waktu yang ada untuk melayani Tuhan? Kesempatan demi kesempatan. Pelayanan yang ada, sudahkah kita manfaatkan dengan baik? Kesimpulan daripada firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita semakin memaknai arti dan tujuan hidup kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan dengan tidak mempersia-siakan waktu yang tersisa dalam kehidupan kita. Hidup dalam waktu Tuhan mengisi kesempatan yang ada memerlukan evaluasi diri terhadap hidup yang telah kita lalui, supaya kita tahu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Memperbaiki hidup saat ini dan meningkatkan kehidupan di hari esok. Sarana yang paling baik untuk dua hal di atas adalah dengan membaca firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Apakah kita sudah menggunakan kesempatan dengan baik? Jadi hidup ini singkat. Hidup ini sangat singkat. Berubahlah ketika kesempatan masih ada. Karena mungkin akan tiba saat di mana kita ingin berubah, namun kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan ketika seorang manusia berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyalah dari hadapan. Selagi ada kesempatan, mari belajar dan berubah. Hidup bagi Allah berarti menggunakan waktu dengan bijaksana dan mau mengerti kehendak Tuhan. Berhentilah menyesali dan mulailah mensyukuri. Berhentilah meragukan dan mulailah melakukan. Hari ini, detik ini, saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Jadikan waktu ini sebagai waktu-waktu yang terakhir supaya kita terus berjuang memberikan yang terbaik dengan kemampuan yang kita miliki di dalam anugerah Tuhan.
Mari kita mengisi kesempatan-kesempatan yang ada, peluang yang ada untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama pada pagi hari ini. Semoga melalui kebenaran firman Tuhan setiap pribadi kita diberkati bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Karena kebaikan-Mu kami dapat mendengar firman-Mu dari awal sehingga selesai. Berkatilah setiap kami yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, agar setiap kami sungguh-sungguh diberkati, dikuatkan bersama-sama melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, supaya setiap kehidupan ini, setiap kesempatan yang ada, kami hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, sebab kami tahu waktu tidak akan berulang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Sekali lagi kita meneruskan acara kita pagi hari ini. Seperti mana yang telah beritahukan kepada kita pada minggu yang lepas, bahwa pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita masing-masing, dan saya percaya dari awal lagi waktu kita sudah mendengar dan mendapat kabar bahwa minggu ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Saya percaya kita sudah sediakan hati kita, dan terlebih lebih daripada itu, saya percaya masing-masing kita sudah benar-benar menyediakan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Jadi saya baca petikan daripada firman Tuhan yang selalu dibacakan untuk kita daripada 1 Korintus itu, 1 Korintus 11. Saya hanya baca beberapa bahagian untuk kita. Ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah yang harus kita perhatikan bersama, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita siapkan hati kita, kita menyadari bahwa semua yang kita kecapi sekarang adalah karena kasih Tuhan. Mari kita renungkan sejenak betapa besar kasih Allah, betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kita, yang telah menebuskan kita dari dosa-dosa kita, yang telah mati dan bangkit untuk kita. Pagi hari ini kita sama-sama menghadap meja ataupun perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing, dimanapun kita berada pagi hari ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saya akan bawa kita dalam doa. Sebelumnya kita
menjalankan upacara perjamuan Tuhan ini. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah kami, umat-umat yang Tuhan telah tebus daripada segala dosa-dosa kami. Engkau menderita, Engkau disalibkan, Engkau mati, lalu bangkit untuk kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang sepatutnya dihukum. Namun oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, kami menjadi pribadi, kami menjadi umat yang berguna. Semuanya adalah karena kasih Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib, menderita untuk setiap kami dan bangkit untuk kami. Pagi hari ini, waktu kami mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan, berkatilah setiap kami ya Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan yang turut serta mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan, seperti mana dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, setiap kali kami melakukannya, kami akan memberitakan kematian-Mu, bukan hanya tentang kematian tetapi kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, agar kami terus bersaksi. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan untuk pengetahuan kita bersama, seperti mana yang ditetapkan oleh gereja BM ataupun SIB, orang yang layak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan adalah orang yang sudah dibaptis. Mereka yang sudah dibaptis. Jadi kalau kita sudah dibaptis, kita layak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan bagi yang mungkin ada yang belum dibaptis, kalau Anda ingin dibaptis, memiliki hati yang terbuka, ingin dibaptis, boleh berjumpa dengan kami sebagai hamba Tuhan maupun majelis gereja dimanapun berada, supaya kita mengatur waktu untuk kita membuat pembaptisan. Nah, jadi mari kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini, kita berdiri bersama-sama sambil kita mengambil roti yang ada di depan kita yang telah kita sediakan masing-masing pagi hari ini. Jadi saya akan baca daripada Matius 26 ayat yang ke-26. Kita berdiri dan sambil kita pegang roti, saya baca ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Setiap kami yang turut serta mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan, berkati kami semua. Biarlah kami menjadi pribadi yang semakin bersemangat hidup untuk Tuhan, bersemangat melayani Tuhan, bersemangat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pagi hari ini
biarlah kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama-Mu atas berkat penyertaan-Mu dari awal kami melakukan upacara ini sampai selesai, semuanya dapat berjalan dengan baik. Ini bukan karena kami, tapi semuanya adalah oleh karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi puji Tuhan, ibadah kita sampai di sini. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.